Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Pak Dwi Samsuri. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan melanjutkan materi yang sudah saya sampaikan kemarin. Yang awal pertemuan itu kemarin kita sudah bahas ada beberapa kunci-kunci yang saya kenalkan dengan kalian. Kita lanjutkan ke pertemuan kedua. Pada pertemuan kedua ini saya akan membahas juga mengenai kunci ya. Nah, ini merupakan kunci engkol percepatan. Nah, alat ini bentuknya seperti ini ya. Bentuknya bukan memanjang ini untuk memudahkan dalam hal pelepasan dengan cepat atau mur yang sudah kendor. Jadi apabila ini terdapat bagian agak ke dalam mur atau bautnya, ini bisa digunakan untuk menggunakan engkol percepatan seperti ini juga bisa. Agar ini bisa dilakukan pengendoran secara lebih cepat. Kemudian selanjutnya saya kenalkan dengan ini merupakan ya, ini kalau kita lihat ini adalah sebenarnya kalau orang awam itu lebih kenal dengan kunci crack. Kunci crack ini merupakan bentuk soket ya, untuk kunci soket. Ini merupakan pengaturannya. Nah, kalau seperti ini biasanya untuk mengencangkan, kalau di seperti ini biasanya untuk mengundurkan. Nanti bisa disesuaikan pada saat praktek. Dan pengaturannya seperti ini. Ini merupakan handle-nya. Nanti sebelah sana untuk tempat kunci soketnya. Yang di sini kelengkapan kunci ini kelengkapannya wajib menggunakan kunci soket, kemudian digunakan untuk melepas atau memasang baut yang dalam keadaan longgar atau sudah kendur. Jadi tidak boleh digunakan untuk mengencangkan mur atau baut atau bahkan melepas ya, karena ini bentuknya crack. Kalau nanti kamu coba untuk mengencangkan atau melepaskan, ini kemungkinan besar akan rusak di dalam sini ya. Jadi ketika akan menggunakan ya sebaiknya memastikan dulu bahwa mur atau baut harus dalam keadaan longgar ya, harus dalam keadaan longgar. Ini merupakan tanpa harus melepaskan kunci sok dari kepala baut atau mur. Nah, ini bisa, karena ini tinggal main geraknya handle ini. Tinggal ini kan bunyi krek seperti itu ya. Nanti kalian bisa coba pada saat praktek nanti ya. Ini dibuat dari besi tempa dengan drive pada salah satu sisi dan tuas pemutar yang memiliki pengatur arah putaran pada head tadi ya, yang saya jelaskan tadi. Itu bisa digerakkan untuk mengaturnya ke kanan atau ke kiri, memasang atau melepas bisa, tapi pastikan dalam keadaan kendor. Kemudian saya lanjutkan ini merupakan batang geser. Batang geser ini digunakan untuk mengendorkan sebuah mur atau baut yang sangat kencang. Nah, kalau model seperti ini bisa digunakan untuk mengencangkan atau melepas keadaan mur masih belum kendor, bisa ini. Ini karena kuat ini bentuknya, bentuk ini tidak ada sistem dalamnya, tidak ada pergerakan dalamnya, cuma pakai tenaga tangan aja, aman. Sekuat apapun bisa ini ya. Mur sekuat apapun nanti asalkan tenaga kamu kuat, nanti bisa digunakan pakai ini batang geser ini ya. Ini memiliki dua pegangan, sebelah sini bisa, sebelah sini bisa. Nanti kalau ini panjangkan sana juga bisa. Nah, kayak gitu, tinggal memakai aja. Dan saya lanjutkan, ada beberapa ini saya maaf saya memakai ebook ya. Nanti ini akan saya share ke kalian pada nanti ketika mau ujian aja ya. Kemudian ada lagi yang model batang universal ya. Batang universal ini, alat ini gagalnya bisa disambung dengan berbagai jenis sambungan untuk mengendorkan baut-baut yang sangat kuat. Misalnya pada baut kepala silinder, ini bentuknya seperti ini ya. Ini kan panjang handle-nya ya, ini bisa dikasih sambungan. Kelengkapan kunci sok ini termasuk juga, pasti harus memakai sok. Ya, ini batang sambungannya seperti ini, batang perpanjangannya.
pendek, tengah, dan yang paling panjang. Ini bisa digunakan dengan raset atau yang tadi saya kenalkan tadi, kunci krek tadi ya, atau alat yang sama untuk menjangkau mur atau baut yang tidak terjangkau oleh spanner. Nah ini kayak tadi yang di atas tadi, ini bisa digunakan untuk sambungan yang ini bisa kalau mau pakai sambungan ya, seperti itu. Kemudian saya lanjutkan lagi ya, ini merupakan sambungan shock universal. Nah ini modelnya, ini biasa digunakan untuk melepas atau memasang baut atau mur pada posisi yang menyundul dan tidak terjangkau dengan batang perpanjangannya saja. Ya, contohnya kita melepas baut yang berada di bawahnya suatu, mungkin di sini ada knalpot atau apa, ya itu bisa digunakan untuk universal, sambungan shock universal ini. Ini kan bisa tertekuk ke sebelah kanan atau kiri bisa, karena langsung ke atas ini pasti nyundulnya ke atas ini, jadi baiknya pakai menggunakan sambungan shock universal. Kemudian ada beberapa yang selain itu saya kenalkan juga, ini masih proses. Ada juga adalah kunci segi 6 atau single hexagonal. Ini merupakan kunci shock ya, ini berdinding tebal dan kuat. Ini sangat cocok digunakan dengan impact. Impact itu masuknya adalah power tool, nanti kita jelaskan ya. Kunci ini bidang seluruhnya pada ini enak ya, ini saya lanjutkan aja. Kemudian kunci shock segi 6 ganda. Nah ini bentuknya seperti ini, nanti bisa kalian pelajari pada ebook ini hanya sekilas saja. Kemudian ada lagi kunci busi ya, ini dipasang dengan sisipan karet yang tidak hanya mencegah persolin pada busi agar tidak pecah, melainkan juga menahan busi untuk memudahkan pelepasan dan pemasangan. Ada beberapa kunci busi yang kita ketahui dulunya, biasanya kalau disisipan di motor-motor lama itu pakainya seperti ini. Kemudian ada juga yang memakai kunci seperti ini kayak 3D raset tadi ya. Nah ini bisa memakai untuk perpanjangan tadi. Nah ini baru kunci shock. Dulunya pasti kunci besi seperti ini, tapi ada juga yang seperti ini. Ini baru-baru ini kalau kalian beli ini bisa membeli yang seperti ini, lebih enak. Kalau dulu nih di bawah jok motor pasti ada seperti ini biasanya ya, jadi mudah. Selain itu ada beberapa kunci ya. Nah ini merupakan kunci roda. Nah, alat ini digunakan untuk melepas dan memasang kembali plug atau look atau mur pada roda. Ini biasanya ada beberapa ukuran, dimulai dari 17, 19, ada 20, 22. Biasanya seperti itu. Jadi gak hanya satu jenis ya, gak hanya satu jenis. Nanti ada beberapa ukuran yang perlu kalian ketahui ya. Ini ada juga kunci Allen case. Allen case ini disebut juga dengan kunci inbus. Dibuat dari baja heksagonal high tensile, seringkali dibongkarkan dengan sudut yang tepat dan berbentuk L. Ini bentuknya L. Ya ini termasuk kalau kalian kenal ya, kalau orang awam, orang masyarakat sekitar kita menyebutkannya dengan kunci L, yaitu digunakan untuk membuka mur atau baut yang dalamnya berbentuk berapa sisi nih? 6 sisi, segi 6 biasanya. Ini bermacam-macam ukurannya, tergantung dari mur dan bautnya. Bisa dilakukan, dicek ya, ketika kalian mau bongkar mur atau baut bisa menggunakan kunci ini, tapi dicek ukurannya kira-kira berapa ya. Oh cocoknya ini ya, pakai itu. Kalau sudah terbiasa, pasti nanti kalau ambil kunci ya pasti pas tepat, tidak ada yang salah. Nah, begitu. Ada lagi kemudian namanya kunci shock bintang atau star socket. Nah, star socket ini sekilas kalau kita lihat mirip dengan segi 6 ya. Tapi ketika kita lihat secara seksama berbeda. Ini jenis kepala baut yang dapat dibuka dengan kunci ini. Penggunaannya
dengan kunci lain sama dengan kunci sok biasa ya. Ini hampir mirip dengan kunci sok, tapi ini beda ya, udah seperti ini. Tapi ini sangat jarang ya kalau kita temui di motor-motor, itu sangat jarang. Nah, ini merupakan, kalau kalian pernah lihat ya, kunci Inggris. Mungkin kalian punya di rumah ya. Alat ini digunakan untuk bila spanner atau soket yang tepat untuk percikan tersebut tidak tersedia. Misalnya gini contohnya, kalian harus membuka mor atau baut yang ukurannya tidak ada di kunci kunci ring atau kunci sok, tidak ada semua. Ya terpaksa pakainya adalah kunci Inggris. Ini ada beberapa ya kunci Inggris, ada yang batasan maksimalnya, ada yang ini, kalau ini 150 mm, ada lagi yang modelnya adalah lebih dari 150 mm, mungkin 200, atau mungkin cuma ada yang sampai 100 mm, yaitu beda-beda ya. Kemudian saya lanjutkan, ada beberapa kunci sebenarnya yang saya kenalkan. Tapi kalau misalnya tidak cukup waktu, nanti saya akan langsung langsung kasih tugas, nanti saya kasih ebook untuk kalian pelajari kalau misalnya waktunya tidak cukup. Ini kalau obeng kalian tentunya sudah tahu, obeng itu bisa untuk membuka atau mengencangkan skrup. Ada yang kalau kalian lihat itu baut atau mur itu ada yang kombinasi ya, pakai obeng min atau plus bisa, ada yang pakai kunci ukuran kunci T, ukuran 8 bisa, ukuran 10 bisa, dan sebagainya. Ada yang merupakan kombinasi. Kalau tidak hanya kunci yang kombinasi, tapi mur dan baut sebenarnya juga ada kombinasi. Bisa dibuka dengan kunci plus atau kunci min, atau bisa dengan menggunakan kunci ring ukuran 8 atau sok ukuran 8 dan sebagainya. Ya, jadi bukan hanya kunci saja yang dikombinasi. Nah, ini juga bisa. Kalau ini bisa untuk membuka dan mengencangkan skrup. Nah, pilihan secara umum ya, mengenal hanya ada dua jenis, obeng plus dan obeng min. Namun ada beberapa jenis bukan hanya bentuk plus dan min, karena masih banyak obeng yang dirancang untuk berbagai kebutuhan. Ya, contohnya ini ada beberapa ya. Ini ada beberapa yang kalian perlu ketahui. Ini contohnya ya. Ada yang bentuknya seperti bintang star, kemudian ada lubang di tengah. Ini sangat jarang ditemui. Kalau untuk Indonesia saat ini kebanyakan menggunakan yang seperti ini ya, 1, 2, 3 ini tok. Kalau 4 dan 5 biasanya jarang ditemui kalau untuk di Indonesia ya. Ini bentuknya seperti ini. Kalau ini kayaknya juga ada sih, biasanya ada juga, kalau nggak salah ditempatkan di bagian kaliper, biasanya ada juga, namanya ini kunci Torx ya. Ini beda-beda. Kemudian ada juga yang intinya, nah ini juga ada, ini juga ada, plus ini juga ada, yang min juga ada. Jangan sampai kalian membuka mor ataupun baut dengan kunci yang sembarangan. Hal itu dapat menyebabkan mor atau baut akan menjadikan rusak ya, akhirnya tidak dapat dibuka. Ini beberapa yang saya sampaikan ya. Terus kita selanjutnya adalah, ini merupakan obeng ketok atau impact drive. Nah, obeng ketok ini digunakan untuk melepas atau mengencangkan skrup dengan kekencangan yang lebih tinggi ya. Biasanya kalau memakai obeng ketok ini biasanya untuk membuka itu loh, reservoir di master rem cakram yang atas itu dekat handle. Itu biasanya wajib menggunakan obeng ketok, karena kalau pakai obeng biasa aja nggak bisa, itu agak susah ya. Agak susah ya, wajib menggunakan obeng ketok ini. Ada beberapa ya, dari harga murah sampai harga tinggi. Ini kalau ini cara
kalau dulu itu saya pernah beli obeng ketok ini bisa diatur dengan hanya memegang ini tanpa dengan memutar obengnya, tapi langsung mutar otomatis. Tinggal ngatur aja, ada itu. Dipukul langsung langsung mengencangkan, dipukul langsung langsung melepas, ada juga seperti itu tanpa memutarkan tangan sebelah kiri. Nah, kalau model seperti ini kan rata-rata kan dipukul sambil mutar sebelah kiri untuk melepaskan, untuk mengencangkan dipukul sambil mutar kanan untuk mengencangkan. Nah, seperti itu. Jadi berbeda-beda ya, berbeda-beda. Kemudian ada lagi scrub, kalian sudah tahu tentunya ini digunakan untuk membersihkan material gasket yang menempel pada komponen-komponen sebelum dipasang kembali. Ini biasanya digunakan untuk membersihkan dulu bekas-bekas gasket atau mungkin bekas lem. Ketika kalian sudah bisa bongkar di kepala silinder, kemudian dilakukan bore up, nah, kalian wajib harus membersihkan scrub dengan menggunakan scrub ini, membersihkan gasket ataupun bekas lemnya, seperti itu ya. Ada juga masih banyak ini sebenarnya, ada yang seperti ini thread good. Kemudian ada juga ini yang penting-penting saja yang saya jelaskan, ada filler gauge. Nah, filler gauge itu mengukur celah atau kerenggangan yang kecil di antara dua komponen. Ini biasanya digunakan untuk mengukur celah di bagian katup ya, baik katup in ataupun katup X pada sepeda motor ya, biasanya seperti itu. Makanya ini filler gauge ini biasanya ada yang 0,05, ada yang sampai 0,7 ya, itu beda-beda dari ketebalan yang paling tipis sampai paling besar ada ini biasanya terdapat ukurannya di bagian sini. Nah, kalau mau ukuran berapa gitu nanti tinggal dicek ya. Ini saya pakai 0,05, oh cari ya 0,05 ada. Oh, saya mau ukur celah besi pakainya 0,7 mm ya, ini ada semua. Nah, gitu. Terus ada lagi, nah ini jarang kita temui ya, starting punch. Nah, gini aja, langsung saya kasih tugas besar. Ini nanti saya kasih langsung tugas besar. Ini kalian tentunya udah tahu semua. Kalian udah besar ya, udah lulus SMP, masuk SMK, kenal alat-alat seperti ini. Ini merupakan tang potong. Ini digunakan untuk memotong, biasanya digunakan untuk memotong kabel ya, biasanya seperti itu. Ada lagi tang buaya dan macam-macam, nanti kalian bisa pelajari nanti ketika saya akan share di grup kelas kalian. Ada tugas besar yang perlu saya sampaikan, bahwa untuk tambah nilai kalian untuk rapot nanti pada saat penilaian akhir semester ya, itu juga untuk tambahan. Ada tugas besar yang perlu saya sampaikan adalah carilah alat-alat yang ada di rumah kalian, kemudian silahkan kalian jelaskan dalam bentuk video ya. Misal contoh aja, kalian punya HP ya udah, buat kamera depan, kemudian biar kelihatan wajah kalian, biar saya kenal juga, sebutkan nama kalian, kelas kalian, kemudian silakan ambil minimal adalah 3 kunci yang ada di rumah kalian, jelaskan fungsinya apa, durasinya untuk penjelasan dari 1-3 kunci tersebut adalah minimal 5 menit. Kalau sudah, nanti kalian upload, kemudian linknya kirim ke WA pribadi saya ya. Tugasnya seperti itu saya rasa tidak memberatkan kalian karena semua punya HP. Silakan, sekali lagi tugasnya adalah buat video berisi perkenalan kalian, pertama nama, kelas, kemudian lakukan penjelasan fungsi dari
alat-alat yang kalian punya di rumah minimal 3 alat. Tang bisa, obeng min bisa, obeng plus bisa, kunci Inggris bisa, silakan. Minimal adalah 3 alat, minimal durasinya untuk penjelasannya dari awal perkenalan sampai akhir. Penjelasan mengenai alat-alat adalah 5 menit. Silahkan diupload atau diunggah di YouTube. Linknya kirim ke WA pribadi saya tunggu sampai 2 hari setelah ini, berarti ada waktu 3 hari ya. Hari ini, besok, dan besoknya lagi. Saya tunggu nanti yang sudah dapat nilai yang terbaik, insya Allah akan saya share siapa aja, dan video yang terbaik itu akan mendapatkan nilai yang paling tinggi ya. Itu tugas besar saya seperti itu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.